Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Malicious tahun 2023. Film ini sendiri bercerita tentang liburan sebuah keluarga seorang gubernur, yang berakhir tragis karena kedatangan seorang psikopat. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film terlihat sebuah mobil, yang di dalamnya terdapat satu keluarga yang akan pergi berlibur. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, serta satu orang anak perempuan. Namun nampaknya keluarga tersebut kurang harmonis, itu terlihat dari mereka yang saling membisu, tanpa ada percakapan sama sekali selama di perjalanan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah di tepi danau. Sang ibu yang bernama Lauren dibantu sang anak yang bernama Erin untuk menurunkan barang-barang bawaan mereka. Sementara sang ayah yang bernama Will nampak sudah masuk duluan sambil menikmati indahnya pemandangan. Tak berselang lama, Lauren dan Erin anaknya masuk ke dalam. Di sana Lauren berkata kepada Will kalau danau tersebut adalah danau terdalam di negaranya. Namun Will nampak tak peduli karena dia tidak punya niatan untuk berenang di danau tersebut. Setelah selesai menata barang bawaan mereka, Lauren langsung menyiapkan makan untuk mereka. Sementara Erin memutuskan untuk mandi. Saat Erin sedang buang air kecil, tiba-tiba Will masuk ke kamar mandi tanpa mengetuk pintu. Jelas Erin sontak kaget. Namun Will nampak biasa saja, seolah hal itu adalah sesuatu yang normal. Akan tetapi Erin terlihat sangat marah, dan menyuruh Will agar segera keluar. Di sisi lain, terlihat Lauren yang sedang minum Tommy. Ternyata tanpa sepengetahuan Erin dan Will, Lauren selalu menenggak minuman yang bikin ngefly tersebut. Tak lama kemudian saat Lauren melanjutkan masak, Will datang mendekatinya. Will tidak terima dengan sikap Erin yang menurutnya sudah kurang ajar. Will marah kepada Lauren karena dianggap telah gagal mendidik anak. Padahal semua biaya hidup dan keperluan sekolahnya sudah dia tanggung. Diketahui kalau Erin ternyata bukanlah anaknya Will. Will menikahi Lauren yang telah menjanda dengan satu orang anak. Pantas saja Will tidak akrab dengan Erin. Ditambah lagi Erin adalah anak pendiam, yang lebih suka menghabiskan waktu sendirian daripada bersama orang tuanya. Lauren meminta Will untuk memakluminya, karena usia Erin yang terbilang masih labil. Erin juga baru saja melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, setelah perceraian kedua orang tuanya. Akhirnya Will pun sedikit melunak, dan mantap-mantap pun terjadi. Sementara Erin yang sedang menyendiri di teras rumah. Dia melihat sebuah perahu di tepi danau dan dia pun mencoba menaikinya. Saat di tengah danau, Erin mengambil sebungkus rokok di sakunya dan dia mulai merokok. 30 menit berlalu, Erin menuju ke daratan dan masuk ke dalam rumah. Saat mereka sedang santuy di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah mereka. Sepertinya mobil tersebut mengalami mogok. Pengemudi mobil tersebut mengetuk pintu dan Will pun membukakannya. Pria yang ternyata bernama Jesse, meminta tolong untuk meminjam telepon karena mobilnya mogok. Awalnya Will menolak menolong orang asing, namun tiba-tiba Erin yang sepertinya anak yang baik hati bersedia meminjamkan ponselnya agar orang tersebut bisa menelpon bantuan. Erin juga menawari rokok yang langsung diterima dengan senang hati oleh Jesse. Will dan Lauren tentu kaget karena tidak mengetahui kalau selama ini ternyata Erin merokok. Jesse pun langsung menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Will menyebutkan alamat mereka, dan Jesse mengatakan kalau temannya akan sampai dalam waktu 1,5 jam lagi. Jesse mengatakan akan menunggu di dalam mobil, namun karena kebelet buang air Jesse izin untuk pergi ke toilet sebentar. Setelah keluar dari toilet, Jesse berniat menunggu temannya di dalam mobil. Tetapi Lauren justru menawari Jesse untuk menunggu di dalam rumah saja, karena cuaca di luar sangat dingin. Bahkan Lauren menawari Jesse untuk makan malam bersama mereka. Erin juga mendukung ibunya agar Jesse ikut makan malam di sana. Will sebenarnya tidak setuju. Namun karena Lauren yang meminta, Will pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana Lauren menyuguhkan minuman alkohol untuk menghangatkan tubuh mereka. Nampaknya Jesse banyak tahu tentang minuman alkohol karena dulunya dia bekerja di sebuah klub malam sebagai bartender. Jesse pun menawarkan diri untuk membuatkan minuman spesial, yang akan dia racik sendiri minuman itu.
Saat itu juga Jesse langsung mencampurkan minuman alkohol itu, layaknya seorang bartender profesional. Kemudian mereka pun menikmati minuman spesial buatan Jesse. Setelah selesai menghabiskan minuman, Lauren mengajak Erin untuk menyiapkan makan malam untuk mereka. Kini tersisa Jesse dan Will sendirian lalu mengobrol. Di sana Jesse bertanya, siapa dan apa pekerjaan Will sebenarnya. Ternyata Will adalah seorang gubernur yang telah menjabat selama 2 periode. Saat ini Will dan keluarga sedang berlibur, sebelum Will kembali bertugas sebagai gubernur periode kedua. Tak lama kemudian, Lauren dan Erin bergabung lagi dengan mereka. Kemudian, Will, Erin dan Lauren tiba-tiba hilang kesadarannya. Sebelum kesadaran Will sepenuhnya hilang, Jesse mengatakan akan balas dendam kepada Will. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga terbangun dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Sedangkan Jesse terlihat sedang asik menikmati makan malam persis di depan mereka bertiga. Saat Will mulai sadar, Jesse mengatakan akan membongkar jati diri Will yang sebenarnya di hadapan Lauren dan Erin. Jesse akan menanyakan 3 pertanyaan sederhana yang jawabannya cukup dengan ya atau tidak. Will harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur, atau dia akan menerima akibatnya jika bohong. Jesse bersedia melepaskan Will, asalkan Will mengizinkannya mantap-mantap dengan Lauren. Jesse pun langsung mencium Lauren di depan mata Will. Jesse kemudian memulai pertanyaan pertama. Jesse bertanya apakah Will pernah melakukan pelecehan sebanyak 6 kali, namun selalu dibebaskan karena Will mempunyai kekuasaan. Akan tetapi Will dengan tegas mengatakan tidak, sehingga Jesse marah dan memukulinya hingga berdarah-darah. Lantas Jesse menanyakan pertanyaan itu sekali lagi. Dan ternyata memang benar, Will melakukan pelecehan itu sebanyak 6 kali kepada karyawannya di kantor. Jawaban itu membuat Lauren dan Erin shock, sekaligus kecewa terhadap Will. Sebelum melanjutkan pertanyaan kedua, tiba-tiba Jesse melepaskan Erin dan membawanya ke toilet. Erin pun berteriak minta tolong, dan Lauren menyalahkan semua ini kepada Will. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, yang membuat Jesse menjadi panik. Jesse pun kembali membungkam mulut Lauren dan Will, serta mengancamnya dengan pistol. Apabila mereka berteriak minta tolong, maka Jesse tidak segan-segan membunuh mereka. Kemudian Jesse membukakan pintunya, dan ternyata yang datang adalah bodyguard dari Will. Mereka mencari keberadaan bosnya, namun Jesse mengatakan kalau Will sedang bersenang-senang dengan wanita panggilan. Dan Jesse mengaku sebagai pengantar wanita-wanita tersebut. Kedua bodyguard Will nampaknya percaya, lalu segera pergi dari sana. Kemudian Jesse kembali membawa Erin ke sofa, dan Jesse pun melanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah Will pernah menyelingkuhi Lauren? Dan mengejutkannya, jawaban Will adalah iya. Tentu saja Lauren marah, sekaligus kecewa terhadap Will. Kemudian Jesse lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah Will pernah memperkaos seseorang? Dan tak disangka, jawaban Will adalah iya. Seketika itu, Jesse langsung menggigit telinga Will hingga berdarah-darah. Is that a yes or a no? Yes! Kemudian Jesse pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Memanfaatkan kesempatan itu, Will pun berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian Will segera kabur tanpa memperdulikan Lauren beserta Erin. Jesse pun segera berlari mengejar Will yang sudah kabur melalui hutan. Hingga tak lama kemudian, Jesse kembali menangkap Will. Namun saat akan kembali membawa Will ke rumah, tiba-tiba Jesse dihadang 2 bodyguard Will yang ternyata masih berada di sana. Mereka curiga dengan cerita Jesse yang tak masuk akal, sehingga mereka memutuskan untuk tetap di sana untuk mengintai. Mereka pun langsung menyerang Jesse. Saat terjadi adu tembak, Jesse berhasil melukai 1 bodyguard Will. Dan karena peluru mereka habis, akhirnya terjadilah perkelahian di sana. Sempat dibuat kewalahan, namun akhirnya Jesse berhasil menghabisi bodyguard Will. Kemudian Jesse kembali membawa Will ke rumah, dan mematahkan lutut Will agar tidak kembali berusaha kabur. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah bodyguard Will yang tadi tertembak, dan kembali ke rumah untuk menyelamatkan bosnya. Di sana Jesse kewalahan, dan hampir ditusuk pisau. Namun tak diduga, Erin justru menyelamatkan Jesse. Dia mengambil sebuah pisau di dapur, lalu menusukkannya kepada si bodyguard. Kemudian Jesse membawa Erin ke kamar, dan memintanya mendengarkan musik agar tenang. Kemudian Jesse kembali menemui Will, dan memberikan 1 pertanyaan tambahan.
Jesse bertanya kepada Will, apakah dia pernah memperkaos Erin. Dan mengejutkannya, jawaban Will adalah iya. Bahkan dia tidak merasa bersalah sama sekali, karena Erin bukanlah anak kandungnya. Kemudian Jesse melepaskan ikatan Will, dan menyuruh Will memukulinya sepuasnya. Will pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan langsung memukuli Jesse. Namun karena satu kakinya retak dan sudah kehilangan banyak darah, Will pun akhirnya lemas dan tumbang. Dan kini giliran Jesse yang memukuli Will hingga pingsan. Keesokan harinya, Will bangun dalam keadaan terikat di pinggir danau. Nampak ada dua batu besar, yang sepertinya diikat dengan badan Will. Kemudian datang Lauren menemui Will, yang ternyata sudah mengetahui kelakuan Will sebelum dia mengakuinya. Lauren tetap bertahan dengan Will, karena dia memikirkan kebutuhan pendidikan Erin anaknya. Namun setelah tahu Will menyakiti Erin, Lauren pun tidak memaafkan Will. Kemudian Lauren menenggelamkan Will di danau tersebut, dan film pun berakhir. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa endingnya seperti ini, sini Mimin jelaskan. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Lauren. Soalnya Lauren sangat dendam kepada Will, yang telah menyelingkuhinya berkali-kali. Kemudian dia bekerja sama dengan Jesse, yang ternyata adalah mantan suaminya. Bahkan Lauren yang telah memberikan obat bius, yang dicampurkan dengan minuman buatan Jesse. Kemudian saat Jesse membawa Erin ke kamar mandi, Erin mengaku kalau selama ini sering dilecehkan oleh Will. Karena hal itulah Jesse menjadi murka, dan memberi pertanyaan tambahan untuk Will. Tentu saja agar Lauren tahu, kalau selama ini Will selalu melecehkan anaknya. Nah, begitu alur ceritanya guys. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.